Oke, hari ini saya mau unboxing lagi. Kali ini saya beli mantan flagship lagi, tapi keluaran dari Sony ya, yaitu Sony Xperia One. Harganya cuma 700 ribuan, saya dapatkan di marketplace Facebook, tapi belinya lewat Shopee ya, karena bisa lewat Shopee. Oke, kita langsung buka saja isi paketnya. Di dalam paketnya terdapat dashbook yang tulisannya Xperia One. Kurang tahu nih dashbooknya original atau bukan. Kayaknya sih dusnya OM ya. Dan untuk di dalam dashbooknya terdapat satu unit, yaitu Sony Xperia One-nya. Kita pinggirin terlebih dahulu ya. Kita akan buka di dalam dashbooknya. Untuk di dalam dashbooknya ini tidak ada apa-apa ya, tidak ada charger, headset maupun kelengkapan lainnya. Jadi ini cuma satu unit, yaitu Sony Xperia One. Paling cuma ada buku panduan, ini juga buku panduan yang ketinggalan mungkin lah ya. Tidak ada kelengkapan aksesoris lain ya, jadi cuma satu unit Sony Xperia One-nya. Oke, kita pinggirin terlebih dahulu dashbooknya. Oke, jadi ini adalah unitnya, yaitu Sony Xperia One. Ini masih terbungkus dalam plastik ya, meski ini bukan unit baru. Dan untuk kondisi fisiknya di bagian belakang masih cukup mulus. Paling ini bagian bezelnya ya, ini sangat tidak mulus, banyak banget paretan, terutama di bagian fingerprint dan di bagian bawah di bagian speaker. Ini banyak sekali paretan dan goresan. Ada beberapa dent juga di bagian bezelnya. Untuk fisik bagian depan ini kondisinya retak ya, terutama di bagian speaker dan di bagian kameranya. Jadi untuk gelasnya ini retak, tapi untuk LCD-nya sih katanya normal dan tidak ada minus sama sekali. Jadi ini unit kondisi minus ya, minusnya retak di gelasnya bagian atas, makanya harganya cuma 700 ribuan. Oh ya, HP ini seri AU ya, bukan Docomo maupun bukan seri global, ini seri AU. Untuk tombol-tombolnya fisiknya semua normal kecuali di bagian fingerprintnya. Untuk fingerprintnya ini tidak berfungsi ya. Terus untuk bagian shutter kameranya pun ini normal, tidak ada kendala sama sekali. Jadi untuk unitnya ini tombol-tombolnya normal kecuali di bagian fingerprintnya. Selanjutnya saya akan cek di bagian kamera ya, terutama kamera belakang. Ini menurut aku sih ini normal, tidak ada blur, tidak ada juga noda di bagian kameranya. Terus kamera depannya meski bagian kameranya rada retak, tapi ini menurut aku sih masih normal dan gambarnya juga masih jelas. Selanjutnya saya akan cek di bagian layarnya ya. Ketik bintang pagar 7378423 pagar bintang. Itu kodenya buat Sony Xperia. Terus saya cek di bagian layarnya, ini menurut aku ini masih bagus, tidak ada shadow maupun burn in ya. LCD-nya menurut aku sih ini benar-benar masih bagus. Paling retak di bagian gelasnya saja sih menurut aku tidak terlalu masalah lah. Masih bisa buat dipakai sehari-hari. Selanjutnya saya akan cek di bagian touchscreen-nya ya. Saya akan coba untuk coret-coret lah. Ini menurut aku sih touchscreen-nya normal, tidak ada delay ya, tidak ada ghosted juga, tidak ada detud juga. Ini touchscreen-nya sih ini normal. Dan menurut aku sih ini masih bagus lah untuk touchscreen-nya maupun layarnya. Tidak ada burn in, tidak ada delay, detud maupun penyakit lainnya. Terus untuk LED flash-nya juga ini normal ya, ini nyala. Selanjutnya saya akan cek di bagian baterainya. Baterainya 2300 ya, jadi kurang bagus. Ini perlu pergantian, tapi menurut aku sih ini ya tidak perlu diganti lah, karena mungkin saya akan jadikan HP kedua atau mungkin saya akan jual lagi. Untuk sinyalnya saya juga tes ya, ini saya menggunakan operator Axis dan sinyalnya muncul, tapi di ya, belum 4G. Nanti saya akan cek di APN-nya, coba di pengaturan APN mungkin bisa 4G ya. Saya akan cek atau ubah untuk APN-nya. Oke, pergi ke pengaturan, ke bagian APN-nya untuk saya ganti. Ya setelah APN-nya saya ganti, ini bisa keluar 4G-nya ya. Ya meski sinyalnya cuma sedikit, tapi 4G-nya bisa keluar. Ya lumayan lah buat kebutuhan sehari-hari. Tapi lumayan lah ya, PO mana-mana tidak mengandalkan cuma WiFi saja, bisa menggunakan operator lain seperti Axis maupun Tre. Dan untuk versi Android-nya ini versi Android 11 ya. Ini tidak akan dapat update lagi di tahun 2024 ini. Jadi jangan ngarep lah Sony ini sudah tidak akan dapat update lagi. Buat penggunaan sehari-hari menurut aku juga masih oke ya Sony Xperia One di tahun 2024 ini. Ya meski RAM-nya cuma 6GB dan internalnya sangat kecil yaitu 64GB. Tapi menurut aku sih masih cukup oke lah digunakan di tahun 2024 ini. Ya ini kurang tahu juga ini mau buat apa ya, mungkin juga buat foto-foto juga boleh lah. Di Sony Xperia One juga sudah tersedia manual kamera ya. Ini kamera pro, jadi kalian bisa setting-setting manualnya. Mau setting ISO,
maupun setting kecerahan di HP ini juga bisa ya, seperti Sony Xperia One Mark II. Sudah tersedia kamera pro dan Cinema Pro. Untuk harga normalnya sekitar 1 juta sampai 1,5 jutaan ya, tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. Di tahun ini sudah cukup murah lah menurut aku. Dan ini harga 700 ribuan ya, tapi minus di bagian gelasnya retak. Tapi menurut aku sih masih cukup oke. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit unboxing Sony Xperia One kondisi minus. Oke, terima kasih, mantul.